Oke, ya, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar nyinggung mendalami masalah bandarmologi ya. Ini ini salah satu faktor variabel yang penting juga ya. Di jika searah dengan bandar, maka saham yang kita beli akan naik secara defaultnya ya. Jadi selama bandarnya di dalam, ya ya tenang aja lah, ikut ikut ngerawat juga ya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita singgung ya intronya ya. Bandarmologi itu adalah istilah di dunia trading, itu merujuk pada analisis perilaku bandar ya. Jadi sebenarnya bandar ini ngapain sih? Lagi ngumpulin, apalagi markup, apalagi markdown, apalagi jualan kan gitu ya. Apalagi beli ngumpulin dikit-dikit, apa jual-jual, apa langsung di markup ya. Bandar itu adalah pihak yang bermodal besar, seperti institusi, market maker, atau big player, yang punya kemampuan menggerakkan harga dan volume saham. Untuk komunitas kita nanti, apakah bisa menjadi bandar? Bisa ya teman-teman. Kalau teman-teman kompak nanti satu gerakan gitu, beli ini sebanyak 1.000 atau 500 orang trader langsung HK, DRMS misalkan. Itu bisa menggerakkan pasar juga ya. Itu yang dinamakan bandar ya. Oke. Kemudian hubungannya dengan praktek trading, bandarmologi dipakai trader untuk ikut arus bandar ya, bukan melawan. Nanti saya tunjukkan ya, toolnya apa aja, terus kemudian praktisnya bagaimana sih buat teman-teman bisa baca ini bandarmologinya ini ya. Intinya membaca jejak transaksi bandar dari data pasar. Ini adalah lanjutan dari materi yang pertama ya. Yang pertama adalah eh, trading day trading. Saya sudah tunjukkan bagaimana psikologinya, bagaimana entry exitnya, kemudian tren lainnya, dan lain sebagainya ya, seperti yang teman-teman lihat di rekamannya. Kemudian yang kedua, saya juga share spill bagaimana cara membuat trading ID atau trade, mana yang ya 60%-nya esoknya bisa lanjut atau rally ya. Di sini menyambung materi-materi yang sebelumnya terkait dengan bandarmologinya. Oke ya, ini bagi teman-teman yang sudah expert mestinya udah paham ya. Tapi untuk teman-teman yang pemula, ini wajib tahu dulu. Fokus utama dari bandarmologi itu yang pertama adalah volume, ada tidaknya akumulasi atau distribusi. Nanti saya tunjukkan ya di trading view-nya. Kemudian price action-nya, cara harga bergerak lagi ditahan, dia masih ngumpulin barang, atau di markup, digoreng, atau di markdown dijatuhkan. Oke. Yang ketiga adalah broksum ya, broker sumari, ringkasan broker ya. Pendekatannya dengan menggunakan broker sumari broksum. Broker mana yang dominan beli atau jual ya. Fokus utamanya di sini ya, bandarmologi, volume, price action, broksum. Contoh penerapannya akumulasi. Harga sideways, berarti harga ditahan. Volume naik pelan, indikasi bandar ngumpulin barang. Ya, itu yang dinamakan dengan VPA bertingkat ya. Eh, VPA-nya kadang hijau dikit, kadang kadang masih merah, tapi harganya di situ-situ aja. Terus kemudian, tapi kan sudah saya ini antisipasi dengan blue dot itu nggak bisa dibohongin. Kalau ada lagi akumulasi, nih saya tunjukkan. Misalkan ini, nah ini. Nah ini kemarin kan entah ini maksudnya memang ada yang jualan atau dia mau nambah barang, ketahuan di sini sebenarnya ya. 3 hari terakhir ini BRMS akumulasi ya. Ini diabaikan aja ya. Ini semua indikator yang ada BS-nya, kemudian ada indikator apa?
volume tinggi A. Ini semua sudah saya rangkum di skripnya di atas yang sudah teman-teman terima ya di situ. Oke, nggak usah ini sama aja nanti loh ini B, ini juga keluar B. Ini sudah saya rangkum di sini ya. Jadi teman-teman cukup pakai free aja, udah menghemat berapa itu kan gitu ya. Itu saya bantunya gitu ya. Jadi nggak bisa dibohonginya jika dia dominan belinya, budot ini ya. Nah, nanti teman-teman akan familiar, yakin gitu. Oh, gini maksudnya. Oh, suhu Makanya gini. izin. Apa itu gambarnya nggak bergerak? Kata teman-teman nggak bergerak. Oh, gak bergerak. Iya, iya. Mungkin diulang Oh, lagi. Mungkin, harus dipindah. Oke, iya. oke, oke. Siap, siap, siap. Ini, Oh, ini baru muncul trading ya, ya, view-nya. ya, ya. Oke, Oke, oke. siap. Ini tadi bahas yang akumulasi ya. Nantinya cicil beli. Makasih, diingetin. Nanti kalau ada yang nggak kelihatan, dipotong langsung nggak apa-apa ya. Jadi ini tadi yang saya cerita, ini diabaikan aja indikator-indikator yang lain ini. Harusnya kan gini ya. Nah ini, oke, gini ya. Yang sama dengan teman-teman aja lah. Ini signal beli kecil ya. Terus akumulasi. Ini dominan yang beli. Tetris. Ini ada yang buang barang kemarin, tapi diserok sama bandarnya. Dominan yang blue, ya, gitu ya. Sama Tetris itu Barbie. artinya ada yang jualan, tapi masih ditangkap ya. Terus berikutnya kemarinnya ada momentum gold spot naik, The Fed menurunkan suku bunga, terus inflasi tinggi, ya udah digas langsung, gitu ya. Itu ya, ini yang akumulasi itu ya. Kemudian balik lagi ke Bandar Meluki, saya pindah gambarnya dulu ya. Screen 2. Oke, terlihat ya. Terlihat ini contoh penerapannya. Oh, Terlihat, terlihat. Bang? Terlihat, terlihat. Oke, oke. Jadi contoh penerapannya akumulasi, harga sideways, volume naik pelan. Kemudian indikasi bandar kumpulin barang. Trader masuk sebelum markup. Nah, jadi momentumnya pas. Bisa sebelum markup atau pas markup. Kalau saya untuk trading for living, untuk yang ODT itu pas momentum markup-markupnya ya. Jadi kalau markup itu udah langsung dapat duitnya. Kalau yang sebelum markup kan ya buat tipe-tipe yang teman-teman pengen nyantai, swing panjang apa swing pendek itu nggak bisa dibuat gerusak-gerusuk gitu ya. Nah, teman-teman yang awal-awal sebelum apa ya istilahnya ODT itu bisa pakai strategi yang pertama ini. Pas harga sideways, dia terlihat blue dot, harganya masih di situ. Terus volumenya naik pelan-pelan. Itu bisa diindikasikan bahwa bandar ini lagi ngumpulin barang. Kan biasanya budot. Nah, ini bandar lagi mengutin nih, telaten nih. Nah, trader bisa masuk sebelum markup. Tapi ya begitu resikonya. Nggak stabil, artinya nggak harganya kadang-kadang dibanting. Nah, itu berarti bisa ada indikasi bandarnya mau nambah barang, bisa juga. Tapi kalau dengan gitu kan bisa tahu ini masih bagus, ini nggak bisa dibohongin. Misalkan VPA-nya masih tinggi dari selisih harga buangannya. Oh ini bandarnya lagi cari barang lagi. Bisa dikatakan begitu ya nantinya. Interpretasi datanya gitu. Kemudian untuk fase markup, harga itu mulai naik. Kemudian volume besar, itu dibantu dengan PPA ya yang sudah saya jelaskan. Kemudian bandar mulai angkat barang, angkat harga. Trader ikut tren lah, follow the trend ya. Ini yang trader yang tipe-tipe ODT apa trading for living di sini ya. Markup pada saat markup. Distribusi. Nah, distribusi pun juga bisa dapat cuan, tapi resiko ya eh, sering ngisi barangnya untuk dijual, jadi susah naiknya. Misalkan dia cuma dikasih spelling kenaikan harga itu cuman 2%. Di situ terus dia jualan 2%, nggak naik-naik. Nah, itu yang fase distribusi. Ya.
Tapi ada juga yang cuman dipancing ke 3% 4% gitu sebalikin lagi. Nah, itu distribusi. Tapi kalau dia pas akum atau markup itu langsung diikuti volume harga naik, udah akumulasi. Right gitu ya. Harga naik tapi volume melemah. Nah, ini broker besar jualan, bandar buang barang. Bandar juga mulai take profit. Kemudian markdown, harga jatuh cepat, volume besar, bandar keluar total, jadi udah habis. Bandar hindari atau sebaiknya dihindari atau cut loss. Tool yang sering dipakai itu TradingView ya, MB indikator terkait masalah volume, PPA, signal, buy atau sell, akumulasi distribusi, power buy, dot red, dot blue ya, sudah yang jelas saya jelaskan kemarin-kemarin ya. Kalau VPA-nya meningkat, volume meningkat diikuti dengan kenaikan harga akumulasi. Itu aja kuncinya di situ ya. Broksum bisa pakai RTI, Stockbit, Mirai, Koin, Sukor, GSI, Motion Trade ya. Ini toolnya. Kalau volume bisa lihat dari TradingView, bisa dari Stockbit ya bisa, dari Sukor bisa, sekuritas rata-rata bisa lihat volumenya ya. Kemudian indikator bandarmologi saya menggunakan Stockbit ya. Kira-kira seperti ini. Saya sel dulu ya. Saya sel dulu. Ini kelihatan nggak ya? Chartnya Kelihatan. kelihatan ya? Oke. Cara settingnya, cara settingnya, teman-teman bisa pilih untuk bandarmologinya. Itu bisa ke defaultnya bandarmologi ya. Sini yang defaultnya di sini. Oke. Kemudian di mix atau dikombinasikan dengan net foreign buy. Sama yang paling penting adalah bandar moving overlay ya. Ini bentar. Ini ya. eh, Bandarmologi mana ya? Ini ya. Bandarmologi itu yang dipakai bandar volume, bandar value, bandar movement overlay. Nah, ini yang penting ya. Bandar movement overlay. Nah, saya sudah bikin. Kira-kira nanti tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nih, yang paling penting ini. Arahnya kemana sih bandar ini? Ada bandar movement overlay, kemudian foreign flow underlay, arah asingnya kemana, kemudian volumenya MA20-nya berapa, bandar value, bandar volume yang bentuk line, net foreign buy sell, net foreign buy sell dalam bentuk line, garis, foreign flow dalam bentuk garis, ya. Ini yang paling penting. Misalkan kita lihat nih, eh, BRMS misalkan gitu ya. Nah ini ya. Gini. Jadi kalau pengen tahu, ntar ya. Nanti ada screenernya kira-kira. Oke, kita lanjut dulu. Jadi tadi sampai toolnya yang dipakai mana saja sudah saya sebutkan ya. Jadi kalau indikator bandarmologi yang paling penting adalah bandar movement overlay (BMO-nya). Arahnya kemana sih? Gitu ya. Kalau BLMS ini kalau saya hilangkan dulu, oke. Nah, arah bandarnya ini kemana BMRS ini? Yang di sini ya, dia akumulasi ini ya. Ya sideways, ngumpulin barang dia, sideways, ngumpulin barang. Terus habis itu udah ke atas. Apakah besok bisa lanjut? Bisa ya. Masih sangat mungkin, sangat bisa ya. Apalagi momentumnya harga emas juga udah naik. Karena kebijakan Amerika, The Fed menurunkan suku bunga. Nah, seperti itu. Kemudian ini
ada foreign flow underlay. Ini sama dengan bandar movement, tapi dia akan kalau foreignnya searah, berarti ini bandarnya asing yang menggerakkan ya PLMS ini, ya asing. Kita lihat nanti ya di proximnya, itu ya. Ini kuncinya di sini nih. Kalau dia ke atas itu berarti ya memang mengumpulkan ke atas, tapi kalau dia down ke bawah udah mulai buang. Itu ya, kuncinya di situ. Terus bundle value-nya, jumlahnya, nilai nilai uangnya, nilai keuangannya, dia mulai naik ya ini. Nah, di sini mulai naik ini. Gitu ya. Kemudian untuk bundle volume dalam bentuk bar itu terlihat ya di sini ya. Nah, ini mulai akumulasi ya. Bundle volumenya masuk di sini. Kedua masuk juga, ketiga agak tinggi dalam bentuk line seperti ini ya. Kemudian asingnya juga nambah ya, yang beli asing. Kita jujur aja memang eh, untuk Indonesia itu saham-saham yang digerakkan itu pelakunya sebagian besar adalah asing. Ya, ada ya juga barang bandar lokal tapi nggak kuat ya keuangannya. Oke, ini dalam bentuk lainnya dari datar, kemudian dia 45 derajat, bisa 90 derajat ya. Ini juga gitu. Ini dari berapa ini ya? 0 derajat ya. Bisa diasumsikan gitu 0 derajat. Terus dia mulai naik 20 derajat, 30. Nah, ini udah mulai 45 derajat. Itu ya naik ke atas. Lainnya juga gitu. Caranya baca line gitu ya. Berapa derajatnya kira-kira ya. Nah, ini 0, terus kemudian naik 30, terus 45 derajat. Foreign flow-nya sama juga ya. Gitu. Contoh lagi misalkan PRPT. Oke. Nah, ini. Oke, ini yang biru ini adalah foreign flow-nya. PMO-nya gimana? Nah, PMO-nya ke atas. Berarti artinya si bandar ini di PRPT ngumpulin dan markup harganya ya. Nih ke arah atas ya, ke arah utara. Ini kemudian eh, net foreign buy-nya juga hijau ya, ke atas nambah. Dia juga beli, volumenya juga nambah, bandar volumenya nambah. Artinya antara bandar lokal dan bandar asing itu saling saling kerjasama ya di sini ya. Gitu. Searah artinya. Oke, kita lihat Kija. Mana Kija? Apakah searah juga? Gitu. Nah, Kija ini bisa dikatakan searah ya. Bandar value ini bisa juga dikatakan Kija ini bandarnya adalah penggeraknya asing ya. Ya ke atas ya, ke utara ya. Apakah besok bisa rally? Sangat mungkin bisa ya. Gitu ya caranya ya, cara bacanya ya. Ini dalam bentuk lainnya, net potentialnya. Nah, berapa derajat ini? 45 derajat ya. Oke, volumenya juga menambah. Oke, foreign flow-nya juga menambah. Oke, contoh lagi, misalkan emas yang ATA terus. Nah, ini BMO-nya gimana? Nah, ke utara ya semua BMO-nya. Asingnya gimana? Juga nambah ya. Ini volume juga nambah ya. Volume, value, foreign buy, foreign sale-nya juga nambah. Nah, seperti ini ya. Apakah besok ATA lagi? Bisa juga ya. Kemudian PSAB gimana sih? Nah ini ya. Petanya seperti ini loh. Nah ini kan masih ada banyak merahnya. Ini kan belum 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 begitu awal-awal ini kan masih slow ya. Jadi pas menunggu momentum ada kenaikan emas atau ada momentum, ini bisa langsung ke utara, langsung di gas ya, atau langsung dikerek. Oke. Kemudian contoh lagi tin kita lihat nih. Nah ini tin. Tin gimana nih?
Nah, udah mulai nekuk ke atas ya. Apakah bisa lanjut? Bisa juga ya. Apakah gimana cara markup-nya besok saat live? Nah, itu tergantung benar caranya ya dia ya. Dia habis isi apa langsung di HK, jualan di atas, bisa juga ya caranya benar gitu ya. Kalau kalau habis isi, berarti bensinnya bandarnya itu uangnya nipis, artinya harus jual barangnya dulu, baru bisa naikkan. Itu. Jadi itu yang teman-teman kalau biasa di kelasnya rampok bandar atau trading for living itu biasanya proses begitu ya. Jadi aku mesti nyari pilihan yang rasio trade-nya yang positif. Artinya cara markup-nya bandarnya itu langsung diakal, dia jualan di atas atau jualan di arah atau jualan di hari berikutnya gitu. Kalau respon market bagus, hari berikutnya ya udah langsung semangat tahan dulu, nanti yang hari besoknya atau lusanya baru dia jualan di atas. Itu bisa juga ya strateginya bandar seperti itu. Ini salah satu bandarmologi juga cara strateginya bandar jualannya itu. Termasuk insider jangan dilupakan. Insider, insider activity, kemudian corporate action, kemudian laporan keuangan, bagaimana dia bisa mengolah laporan keuangan menjadi positif dari negatif, itu termasuk salah satu eh, pendalaman dari materi bandarmologi. Oke, ya salah satunya juga nambah yaitu eh, kepentingan. Misalkan ada project, misalkan project ini mau diakuisisi, ini mau dimasukkan MSCI, nah itu project juga, ya itu salah satu juga bandarmologi ya. Tapi data di TradingView maupun data di sini ini tidak bisa dibohongin ya, tetap berjalan duluan. Oke. Yang paling ideal jika data bandarmologi ini disandingkan dengan data TradingView teknikalnya. Oke. Kemudian coba kita lihat bull. Ya, bull ini. Gimana sih rapotnya dia? Nah, ini bull ini selama seminggu itu diakumulasi rutin ya. Mulai nih kelihatan nih asingnya beli 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 ini. Nah ini ya. Tapi benar volumenya kemarin itu mulai buang. Nah ini di sini nih bandar maupun overlaynya. Tapi disikat sama asing. Ini kebalikannya dengan Maha. Sama dengan Maha. Maha juga begitu. Maha ini apakah bagus? Masih bagus. Sama. Ini lagi diserok sama asing nih. Nah ini asingnya ke atas. Kalau bandar maupun overlaynya ini si bandarnya jualan, tapi ditahan sama asing, ditampung nih dia. Oke, gitu ya. Nah ini net foreign-nya kelihatan ya. Kapan ini bisa up lagi? Ya sehari dua hari. Makanya di TradingView itu blue dot. Di baliknya penurunan itu ternyata ada asing yang lagi ngumpulin ya. Itu kalau saya berpikirnya, saya membuatnya untuk TradingView blue dot itu ya filenya seperti ini gitu loh. Riwayatnya apa story-nya itu seperti ini ya. Oke. Walaupun harganya turun tapi yang beli ternyata asing kan. Nah, ini di sini. Oke, paham ya sampai sini ya. Oke, terus apalagi nih? CTTH yang beberapa kali ini besok suspend atau UMA bisa ya. Nah, ini coba kita lihat nih. CCTH ini sudah 3 hari impul arah 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 ya. Jelas high risk ya. Tapi ini lihat nih, asingnya malah kebalikannya dari yang Maha. Kalau di Maha asingnya lagi ke atas, kalau di CTTH ini asingnya lagi ke bawah, jualan, gitu ya. Oke, paham ya? Nah, jadi dalam melihat saham atau analisis saham, speknya harus komprehensif, artinya menyeluruh. Dari teknikal gimana, dari bandarmologi gimana. Tapi dari trading view yang saya buat ini, pendekatannya bisa dikatakan untuk bandarmologi ya. Itu ya.
harta misalkan. Nah, kita coba. Ini bandarnya searah dengan foreign, berarti ini yang menggerakkan adalah foreign, ya. Itu ya. Kemudian mesin. Nah, ini asingnya juga ke atas ini ya. Oke. Walaupun di technical dia secara MA tag-nya atau ringkasan semua teknikalnya adalah sell, tidak menutup kemungkinan berbalik arah besok menjadi buy. Ya, sudah langsung artinya ancang-ancang ya. Apakah mesin tidak bagus? Bagus ya. Tetap harus menjadi trading ide kita atau watchlist kita ya. Itu ya. Karena secara volume dan frekuensi itu memenuhi syarat ya. Secara value, secara inflow itu memenuhi syarat. Itu tetap wajib jadi, tapi baiknya memang second line eh, buat backup aja secondnya ya. Tiba-tiba kalau dia, tapi bukan prioritas ya. Prioritas ya yang bagus-bagus ya besok itu ya. Saya akan langsung ngomong besok ya emas, PRMS, PSAP, ya, TIN, itu, harta, ARCI, ya, ARCI, Antam, BPYP. Nah ini kita lihatkan BPYP. Rapatnya gimana sih? Nah BPYP ini kan terlihat bandar volumenya juga merah, kemudian eh, bandar penovelnya juga ke bawah, tapi nggak terlalu curam ya, sedikit ke bawah. Kemudian juga bandar foreign flow underlying-nya juga ke bawah ya. Apakah besok tidak bisa naik? Masih bisa mungkin, ya itu. Apakah bisa turun? Masih bisa juga ya, karena masih arahnya masih ke bawah semua ya, ke selatannya jualannya. Jual beli, jual beli. Ini lagi jualan dikit. Itu. Arci gimana Arci? Nah, Arci ini searah ya antara Bandar Maupun Overlay-nya ke utara, lagi beli, lagi ngumpulin, lagi akumulasi. Foreign flow-nya juga lagi ke utara, juga lagi akumulasi ya. Volume kelihatan ya, agresif ya. Bandar volumenya juga, value-nya juga ya. Kemudian buat, oke buat. Nah ini asingnya lagi jualan, kemudian bandarnya lokal atau ada asing sebagian yang masih ngikut di dalamnya trading dibuat eh, ini bandar maupun overlay-nya ke arah utara, artinya bandarnya lagi pengen akumulasi ke atas, tapi lagi istilahnya lagi apa ya, belum belum searah sama asing ya, asingnya lagi jualan. Oke. Nih, net foreign buy-nya atau sell itu kelihatan merahnya. Berarti artinya asing lagi jualan. Ya. Apakah besok bisa naik? Bisa. Jika bandarnya berkehendak mau nampung barangnya asing ya bisa. Ya. Jadi asing sama lokal itu udah bukan rahasia lagi ya. Ini terjadi apa istilahnya perang perang dagang di sini. Ini buat ya. Oke. Kemudian, udah ya contoh-contohnya nanti bisa dipelajari sendiri lagi di settingnya. Kemudian kita lanjut ke materi lagi. Ini kelihatan? Oke, kelihatannya. Lanjut lagi. Kelebihannya, jika kita paham bandarmologi, kita bisa masuk lebih awal, risk rewardnya besar, cocok untuk saham gorengan dan momentum ya. Saham gorengan itu saham-saham yang second liner ya. Ini kelihatan sekali. Waktu dia akumulasi, eh, ya siapa sih sebenarnya bandarnya? Nah, bisa dikatakan ya kalau brokernya, tapi juga ada yang menyamar bandar itu ke retail. Broker-broker retail itu ada XL, XC, terus Sukor itu apa ya?
ZP, bukan, lupa aku Sukor itu apa ya? Nggak pernah mengikuti Sukor sih. Kemudian nanti kita lihat ya, resikonya itu ada sinyal palsu, peak volume. Jadi pada saat dia downtrend atau pada saat dia uptrend, ternyata dia ngasih volume, ternyata jualan. Nah, bisa juga ya. Ini akumulasi loh. Nah, ternyata akumulasi yang terakhir itu adalah akumulasi nipu. Artinya nipu itu dia jualan gitu. Biar supaya mancing masuk gitu. Ada yang langsung bisa keluar gitu. Terus itu pun juga bisa dipermainkan ya. Misalkan hari ini keluar, terus esoknya harganya harganya jatuh, itu asing juga bisa buyback lagi. Nah, itu bisa menggunakan strategi seperti itu asing ya. Banyak seperti itu. Oke. Itu jam terbang tinggi dan disiplin tinggi. Kesimpulannya adalah bandarmologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku bandar tadi ya. Ini terkait untuk strategi kita trading dengan membaca pergerakan bandar lewat harga, volume, dan broker. Tujuannya bukan menebak, tapi mengkonfirmasi bandar lagi ngapain sih sebenarnya. Oh, lagi akum atau lagi distribusi. Kemudian pendekatannya bisa dipakai di Stockbit dengan screener big akumulasi, misalkan gitu ya. Stock universe-nya IHSG, bandar akum rumusnya jika lebih dari 30 value-nya sembarang deh, tergantung teman-teman mau ambil yang apa value-value kecil yang cepat naiknya atau yang lebih besar lebih dari amannya atau kita masuk uang gede gitu ya tergantung teman-teman senang di mana. Kemudian price-nya dia di lebih 50 atau price-nya kurang dari 4.000 ini juga bebas ya tergantung teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Contohnya seperti ini. MAPI nilainya 49, berarti di atas 30 berarti big aku MAPI. Nanti saya tunjukkannya MAPI itu kok bisa big akum tuh gimana sih? Siapa sih yang borong, yang beli dominan siapa? Broker mana yang lagi jualan kan gitu. Tapi itu nggak penting sebenarnya ya. Yang penting itu ya data transisional kalau untuk trading for living ya atau untuk ODT. Kemudian itu kan salah satu distribusi akumulasi kalau dilihat one day itu kan proses kan. Apakah 3 BD atau big distribusi nggak bisa naik untuk harian? Bisa, sangat mungkin bisa. Itu malah senengane bandar. Itu kan kalau 3 BD itu kan sudah dihindari sama retail ya. Itu bandar tuh kadang udah langsung ngerek, langsung arah. Itu mungkin bisa gitu ya. Ini yang misalkan ini adalah akumulasi, ada MAPI, ARCI, DKFT, MTEL, Antam. Nah, artinya apa? Ini melihatnya dari broker ya. Jadi broker sekian dibandingkan dengan broker sekian, ternyata banyak yang beli. Gitu. Bisa saya tunjukkan. Lanjut ke big distribusi. Jadi artinya dari satu bandar, satu pemain ke beberapa broker. Satu broker ke beberapa broker. Nah, itu dinamakan dengan distribusi. Ya. Universe-nya bisa Kompas 100, IHSG, atau apa ya, saham pilihan teman-teman sendirilah, saham pilihan bisa. Rumusnya bandar akum, distribusi, nanti di sini ada, ditambahkan di yang bukan rasio itu rasio ya, yang basic aja, kurang dari min 30. Kemudian di screen, hasilnya seperti ini contohnya. Ada MSP, min 30, min 30, AD-nya, RMKE. Nah, harganya apa? Apa nggak bisa naik? Bisa juga, tapi kebanyakan turun. Ya. Ali ini kan distribusi, tapi kan harganya naik. Nah, ini adalah proses pergantian bandar dari siapa ke siapa. Harganya tetap dipertahankan, ya, gitu ya. Padi juga gitu, ya. BNI. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Yang tool yang dipakai itu ada
Bandar open overlay, flow and flow underlay. Ini yang bisa untuk membaca arah bandar mau kemana. Ya. Ini Oka Utara berarti pembelian. Ini asingnya ke bawah. Ini bandarnya lagi ke bawah ini. Ini asing lagi masih ngumpulin gitu ya. Nah, ini ada broker. Ya, saya sudah cerita tadi ya, ada AK, U, Kajet, teman-teman yang pemula mungkin bisa paham ya. Oh, kalau AK itu UPS. Kalau U sampai nggak apa lagu ini apa. Kemudian SQ, BCA, CC, JP, Maybank, BK, dan lain sebagainya ya. Kemudian caranya, saya tunjukkan ya. Yang live-nya, Proxum. Ini kelihatan, saya ceknya dulu. Proxumnya nggak kelihatan ya. Ini saya set screen-nya dulu. Oh, udah kelihatan ya. Oke. Ini di sini gini teman-teman. Eh, oke, kita wajib curiga ya. Eh, BLMS ini apakah ada crossing sih? Coba. Itu caranya lihatnya dari cross ya. Netnya ini tinggal diganti cross. Nah, ini sudah cross. Kita cari top top 5-nya ya. CC yang jualan siapa? XL. AK yang jualan YP. XL yang jualan CC. YP yang jualan AK 283. Nah, ini AK yang sebagian jualan, tapi sebagian masih dia, separuhnya lagi masih dia punya barang ya. MG, M. Nah, dari sini ini kan yang top 5-nya ini kan tidak ada broker-broker yang asing ya, kayak broker-broker hantu yang nggak dikenal ya. Misalkan apa ya, kodenya yang aneh-aneh gitu loh. Ada DP apa-apa, ini broker apa lah. Itu kita wajib curiga itu adanya crossing. Artinya dari dia broker sini pindah ke sini itu crossing ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari kiri kanan. Nah, yang nggak bisa dibohongi jika di net net brokernya di sini ya. Kalau net brokernya ini nggak bisa ini artinya net ya, gitu ya untuk brokernya ini. Tadi ada 3 ya, volume, kemudian price action. Kemarin sudah saya tunjukkan VPA-nya ya. Harganya ditahan, harganya di markup atau harganya di markdown ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya. Oh, udah habis ya. Oke, kita ke trading view. Kita lihat nih, kita lihat. Misalkan tadi itu MAPI. MAPI itu misalkan ya adalah big akumulasi. Coba kita lihat MAPI. Oke. Nah, ini MAPI. Belum, belum, belum. Nah, ini MAPI. Oh, benar. Ternyata big akumulasi. Nah, kok bisa? Nah, di sini volumenya hijau, ada sinyal buy, BPA-nya hijau. Nah, pendekatannya seperti itu ya. Tadi yang distribusi HMSP, tapi ya nggak bisa, nggak mesti juga ya HMSP. Tapi biasanya volumenya kelihatan buang bisa ya. Itu distribusi ini ya. HMSP, Hanjaya Mandala. Nah, kelihatan kan? Tadi kan big distribusi. Kalau di sini gimana sih saat live pendekatannya gini, seperti ini. Nah, ini ada D-nya di sini, distribusi, kemudian dot rate, jualan, jualan, jualan. Nah, di sini ya, ini masih distribusi. Ya, pendekatannya gitu ya. Kemudian apalagi tadi yang eh, kemudian misalkan harta. Coba di trading view gimana sih? Nah, ini harta ini. Tadi kan big akum ya, harta atau AC tadi ya. Nah, ini tinggi banget nih VPA-nya nih ya.
PPA itu volume price action itu indeks itu adalah indikator di mana dengan bertambahnya volume dibagi dengan harga dia akan menjadi sebuah indikator oh ini adanya volume harganya naik oke hijau. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini ini adalah indikator leading ya yang duluan bergerak daripada yang lain. Paling enak ya ini ya. Nah, teman-teman itu dalam memilih saham yang bisa naik itu harus PPA-nya yang hijau. Ingat-ingat ya, PPA-nya yang harus hijau ya, yang cepat naiknya. Kalau untuk harian atau untuk ambil 3% 4% ya di situ. Ya, teman-teman. Itu ya. Kemudian bentar, bentar ya, teman-teman ya. Bentar. Ya, tunjukkan lagi. Untuk minggu depan kita bahas cara ngawal ya. Cara ngawal, terus kemudian makroekonomi, total yang harus dipakai apa aja. Bagi pemula, kita sekalian refreshing. Seperti kita pakai investing.com, kemudian ada kalender-kalender The Fed. Nah, itu caranya gimana saya ajari ya. Semua lengkap di sini. Jadi teman-teman saya fasilitasi. Ini sangat murah sekali, tapi dapat materi yang banyak untuk bekal-bekal untuk bekal teman-teman untuk trading supaya melek dalam trading ya, benar-benar paham. Oh, di sini tuh. Nah, mungkin saya ini nanti bisa diakhiri ya. Kemudian kita lanjut diskusi lagi ke tele ya. Nanti saya pengen tahu teman-teman kendalanya di mana sih? Sudah mengikuti. Oh, ada yang berhasil. Oh, saya paham. Kemarin saya beli ini loh. Pengalaman seperti ini. Saya pengen tahu ya teman-teman di mana. Oke. Ini ada dua nanti eh, ada dua kelompok. Yang satu baru join. Nanti kalau ada kendala juga bisa dibahas. Tapi akhir-akhir ya. Nanti akhir-akhir aja. Kemudian yang pertama teman-teman yang sudah awal-awal sudah gabung join. Sudah mengikuti kok belum pas ya Om gimana ya. Nah gitu. Jadi kemudian terus ada yang berhasil. Pengen tahu saya teman-teman itu kalau Om kalau saya itu berhasilnya sudah koreksi saya masuk VPN-nya udah hijau terus saya itu berhasil saya dapat. Ada yang berhasil saya mulai sudah kebetuk tanggal 1 Om saya masuk. Tanggal kedua saya komprehensif dengan bandarmologinya, komprehensif dengan inflow-nya. Nah, power and flow-nya gitu ya. Nanti saya pengen dengar dari teman-teman. Gitu ya, Pak CA ya. Oke, langsung lanjut Q&A di Telegram ya. Oke, terima kasih Siap. teman-teman. Oke, Eh, ya izin suhu. ya, Memungkinkan nggak apa itu diulang sekali lagi karena ada beberapa yang tadi kan kasihan baru masuk kan. Cara setting ya. untuk bandarmologi di Stockbit. Oh, Nah, tadi soalnya oke, 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 terlalu oke, cepat lah. Mungkin itu. oke, oke. Ini kelihatan, Eh, kelihatan Om, kelihatan, kelihatan, kelihatan suhu. kelihatan ya. Ya. Ini saya riset aja ya cara settingnya ya teman-teman yang baru join cara settingnya indikator bandarmologi. Ini sebenarnya indikator bandarmologi ini yang paling bisa digunakan ya, yang paling benar ya, ya nggak terlalu benar tapi ya lumayan deh Stockbit ini aja ya. Caranya setting untuk bandarmologinya itu ini saya hapus ya. Misalkan teman-teman masuk ke indikator kalau di Stockbit ya. Ini saya hapus ya, ntar ya. Saya buat baru lagi ya. Oke, caranya ini ya. Ini dikasih nomor 1. Kita hapus saya dulu. Caranya gini-gini. Oke, kalau pengen cek watchlist, misalkan trade 1. Ini kita kasih nomor 1 di Oke. sini, biar nanti klik-kliknya sama dengan yang sebelah kanannya. Kemudian di sini kita pilih chart. Nah, ini yang defaultnya ya.
Izin Bang, Oke, boleh dari awal nggak yang dari Stockbit-nya? ini dari ini ya, kosongan dulu ya. Nah, kita pilih template-nya, itu default-nya ada bandarmologi. Untuk ini ya, bisa. Jadi otomatis sendiri dia milih bandar volume, bandar value, volume 20, MA20-nya, dan candle-nya. Tapi ini belum cukup. Kalau saya sarankan, ditambahkan dengan yang paling penting itu adalah bandar movement-nya satu. Oke, bandar movement ya. Sini. Nih, kelihatan kan kalau bentuk line ini, oh BBCA ini lagi set piece nih. Nah, bandarnya lagi ngumpulin hijau, terus misalkan apa ya, PLMS ya. Caranya setting tuh ya. Kemudian satu lagi, pilih bagian yang bandarmologi. Itu semuanya aja dipasang. Bandar BMO-nya, bandar movement overlay. Oke, nah ini PLMS ini seperti ini loh petanya dia. Rutenya itu seperti ini loh, apa pergerakannya seperti ini. Service, terus ini naik sedikit, terus service lagi. Nah, ini mulai naik lagi nih. Nah, gitu ya. Kemudian kita tambahkan lagi caranya. Bandar volume penting juga ya. Oke, dah. Wah, ini error. Bentar ya. Hmm, tapi suring gini. Ulang lagi ya. Ini tadi kosongan ya. Ulang lagi ya error dari sananya. Pijet, dilecak. Oke, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Indikatornya yang dipakai. Kalau secara default, pilih di bagian template. Templatenya di defaultnya di bandarmologi. Oke. Terus ditambah dengan paling penting adalah bandar movement overlay dia arah atasnya. Oke. Ini ya, ya. Misalkan apa tadi ya, Archie. Nah ini ya, ini bandarnya arah utara ya, bandarnya arah utara ini bawahnya. Kemudian eh, bandar value dipasang juga. Oke, value, kemudian bandar movement. Nah oke, terus bandar volume. Nah ini bandar volume biar satunya bentuk histogram, satunya bentuk caranya setting gini. Nah ini bentuk line. Ya. Nah, ini ya, enak ya dibaca ya. Oh iya, ini ke atas semua ini searah. Kemudian asingnya gimana sih? Coba kita lihat. Foreign-nya gimana? Foreign-nya kita ketikkan asingnya. Oke. Nah, foreign flow-nya. Eh, coba foreign flow underlay-nya atau dengan sama dengan tadi bandar movement overlay. Ini adalah foreign flow underlay. Nah, foreign-nya gimana? Nah, itu ya, hasilnya gimana? Kemudian belinya berapa sih? Arahnya beli gimana? Asing. Net foreign buy sell. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bentuk lagi dalam biar enak baca dalam bentuk line. Oke, biar cepat paham. Satu lagi, oke. Kita ganti dalam bentuk line. Paling enak line. Silakan. Nah, seperti ini ya. Ini asingnya ini Archie. Ya, berapa hari ini ya, gitu ya. Gitu Pak C ya. Misalkan terus ini tadi caranya biar bisa ngecek satu lagi ya. Ini di sininya disetting di angka 1. Nah, oke. Sama dengan yang sebelah sini. Sini juga harus disetting angka
satu. Oke. Nah, nanti tinggal di klik-klik gitu aja ya. Misalkan kita punya watchlist, eh, watchlist, misalkan satu ini tanggal 11. Oke. APMM gimana sih penermologinya? Nah, terus kemudian jadi otomatis ganti sendiri ya. ADI. Oke. ADML gimana? Nah, ini ADML kan ternyata masih bagus. Gitu. Ya. Dan ternyata masih bagus. Ini. Oke. AHAP gimana sih? Nah, oh ternyata yang agresif asingnya ini bandarnya lagi ke arah timur, nyantai dia. AHAP di orang asing. Kemudian Ali gimana? Kita lihat nih. Ali, oh asing sama bandarnya ke bawah, tapi harganya ke atas. Nah, terus siapa nih yang menggerakkan ini? Gitu. Nanti bisa ditelusuri ya di browsingnya. Kemudian MRT. Nah, kita lihat nih. Oh, bandarnya ke atas asingnya yang jualan. Eh, Ini ya, berarti bandarnya bisa dari lokal. Kita cek ya langsungnya. AMRT ini siapa sih yang banyak barangnya banyak itu coba lihat. AMRT, AMRT. Jadi pendekatan-pendekatan ini penting ya, komprehensif namanya. Big Akum. Nah, korennya DX, CC, NI, ZPHD. Lokalnya domestiknya CC, Mandiri, AI, EP, Motion Rate, terus U, ZP, LS. Berarti ini U Indonesia, ZP Indonesia kan ada dua ya. Itu. Nah, kalau yang nego gimana? Ada nggak? Nah, ini BK ini. Sell ya. Kalau market regular aja. Oke, itu ya. Ini adalah yang grossnya. Coba kita lihat yang netnya. Nah, ini. Itu ya caranya. Itu ya. Ini ada rekamannya. Nanti teman-teman itu bisa mengulang mengulang ya. Mengulang-ulang kira-kira apa yang dibutuhkan untuk indikator bandarmologi. Itu ya. Arci, area, Arto gimana sih? Oh, lagi teh, asa, nah, ya, asih, ya, hmm, gitu ya. Kemarin sudah diajari cara membuat trade idea. Syaratnya harus memenuhi syarat top volume, top frekuensi, dan top apa ya kemarin itu ya paling sederhana ya. Nah, itu teman-teman ya masih belum pede, tetap minta tetap minta tradeku, trading ID dari aku. Tapi nggak apa-apa, nanti biar di rekan-rekan. Itu memang harus dipilihin satu-satu gini ya. Yang paling bagus yang mana. Gitu ya, Pak CA ya. Kita Siap, lanjut ke Q&A. siap, Kecepatan siap. enggak ini untuk indikator yang dipakai? Dicoba dulu ya. Gimana Pak CA? Oh iya, Paham ya? paham. Mungkin teman-teman silakan Q&A-nya di sini nggak apa-apa sih, kalau Di berkenan. sini aja, masih Aman, panjang ini. santai nih saya Oh ya premium udah kok, kalau gitu. premium banget saya. Ya gitu toh. Ya, Ya aman. udah, oke. Silakan Ayo, teman-teman. Halo, teman-teman malam. silakan. Malam Pak. Gimana? Pak Suhu, sorry saya mau izin aja nih. Bagaimana cara kita menghitung barang punya bandar? Bandar menghitung punya bandar. Iya, barang punya bandar. Ditarik berapa bulan? Misalnya 2 sampai 3 bulan gitu. Oke. Bandar yang diikuti siapa? Boleh siapa aja sih? Oh gitu ya. Paling aman saya menggunakan manual aja, Pak. Pakai Excel itu. Ya, Jadi boleh di-share ke kita nggak? Cara hitungnya. misalkan ngitungnya caranya gini. Di sheet ya, misalkan harus ngitung pembelian per hari. Jadi, Pak ya,
Kalau pakai DSI bisa kayaknya. Ya, tak pasin dulu ya. Kalau pakai motion trade bisa juga. Excelnya itu lebih enak juga. Kalau sederhananya gini, eh, kenalkan dulu Pak, namanya siapa ya? Salam kenal Pak, nama saya Christopher Peter Pak. Ya? Nama saya Christopher Peter. Oh, Christopher Peter ya. Oke, Ya, Pak Bapak Chris. bisa panggil saya Peter aja Pak. Ya, Chris atau Peter. Oke. Hmm. Kalau secara sederhananya ngitungnya gini. eh ya, misalkan brokernya AK gitu ya. Ini kira-kira mau barang apa kira-kira? Archie atau Eh, apa? be- Boleh Archie bebas Pak barangnya Pak. Archie ya. Oke. Nah, Archie. Tarik tanggal apa ya? Dalam satu hari. Dalam ya, Archie. Tanggal pada hari ini tanggal 12 Archie beli Akanya beli 100 tuh, kita copy manual aja lebih enak ya. Kemudian kita pakai sheet, misalkan ini kita copy berapa dia. Nah ini di RG. APG-nya segini, pembeliannya segini ya. Kemudian tarik lagi tanggal 11. Ada nggak AK? Nah ini 220. Nanti tinggal di zoom aja di rumusnya. Oke. Nah ini. Kemudian tanggal 10. Ya kan brokernya akan ya. Oh, akan sini. Broker berbandar ini. Hmm, oke. 3 hari. Ini tambahkan sheet-sheetnya ya nanti. Bisa. Nah, ini manualnya seperti ini untuk hariannya. Atau bisa langsung ditarik ke tanggal. Misalkan sebulan nih Archie berapa sih? Di AK-nya nih berapa? Tadi ya. Nah, oke. Nah, di pada vektor Archie. Misalkan ditarik selama 1 minggu. Oke. Oh, AK masih punya sini 122. BB ini. Terus kemudian tadi dalam sebulan. Misalkan dalam 1 sampai sini. Nah, di Archie. Ternyata AK itu punya 95 M. BK segini. DR segini. Nah, gitu Pak Christopher.
cara ngitungnya. Pak Kris, gimana nih? Hmm. Iya, Pak. Berarti dari total sebulan dikurangin per hari itu, Pak ya? Enggak. Jadi eh, amannya sih, kalau saya sih seneng anu ya harian ya, telateni aja. Saya mau misalkan punya inceran misalkan arci gitu ya. Nah, tapi ini bisa untuk apa istilahnya ya, bisa untuk nah ini. Tapi nggak mesti juga loh Pak. Ini jadi jumlah sebulan kalau dari sini nih beda dengan kalau kita menjumlahkan sendiri secara manual. Saya pernah nyoba tanggal 1 misalkan sampai tanggal 2 November. Nah, itu nggak ada pembelian akal. Terus, tapi kalau terlambat ya gimana ya susah ya. Tapi baiknya memang misalkan tanggal sekian hari ini today misalkan. Nah, nanti today tanggal 12 itu nggak ada. Bahkan tanggal 12 pernah ini hari ini 117 ya. Coba kita tarik ke tanggal 1 bulan. Tanggal 14 ya. Nah, ternyata angka baru masuk 127 miliar selama sebulan. Nah, ternyata ini adalah nilai hari baru kemarin. Ternyata di Alfi itu angka baru masuk kemarin, baru masuk besarnya. Ya, tanggal 12. Nah, ini kan selisih sedikit ya. Itu, Pak. Kalau saya gitu Halo ngitungnya. Mas, Tempat. Mas fotonya bisa? Iya. Ini Pak Christopher apa bukan nih? Bukan, bukan. Oh, hai Mas. Iya. Pak Chris gimana Pak Chris? Ya, oke Pak. Thank you Pak penjelasannya Pak. Iya, iya. Mas, Iya Mas, bisa tanya silakan. Mas. Siapa ini? Eh, UHY Mas. Oh, Pak Uhi. Wahye. Iya, gimana? Ya, ya. Mau tanya Mas, kalau Mas untuk ODT ya, one day trading, biasanya hitung bandarnya itu berapa hari ke belakang atau ada hitungan bandarnya seperti apa Mas? Ya, buat dilihat ya. Sudah dijelaskan waktu awal-awal ya, yang materi kedua ya, cara bikinnya trading idea. Ya, kalau ODT ya hari itu juga kemarin. Jadi jadi ada cadangannya. Yang prioritas itu kalau untuk ODT ya sekitar semingguan lah. Kalau ODT ya seminggu itu bisa ditarik ke belakang. Kalau untuk ya nggak mesti juga sih. Prioritas itu ya semingguan. Kemudian kalau untuk cadangan misalkan ini yang bagus baru nggak mesti ya. Jadi yang bisa manggung itu yang seminggu. Kemudian yang 1 bulan itu juga bisa jadi nariknya. Gimana? Udah paham belum, Mas? Oke. Jadi Mas, itu kan kalau di Stockbit saya lihat ada rata-rata beli selama 1 minggu ya, misalnya ya. ya Pertanyaan saya tuh dari harga dasar dia beli rata-rata dalam seminggu, biasanya bandar itu akan jual itu naik berapa persen, Mas? ya gimana ya? Kan ya belum tentu dinaikkan juga dalam seminggu. Dia ngambilnya berapa persen kan juga nggak ngerti juga mau berapa persen, Mas. Nggak ada Oh, ukuran pasti gitu. Tergantung oke, oke, oke. tergantung apa ya? Tergantung kebutuhannya dia mau di markup berapa gitu. Nah, kenyataannya BLMS saja dia lagi ngumpulin 2 hari diarahkan. Kan nggak pasti toh berapanya. Ya kan? Oke, ya. Ya. Nggak ada patokan kita nggak akan tahu bahwa
minggu ini mau dinaikkan segini loh, minggu ini mau dinaikkan segini loh, gitu. Gitu ya Mas ya. Hmm. Itu Oke, Mas. tergantung Makasih. tergantung tergantung hari pas live market itu respon market gimana sama barang yang sudah diolah di markup hari itu juga. Nah, siapa ngira BMS bisa arah ya kan? Gitu. Tapi kan Ya, kemarin ya. aku tahu itu ya kan data transaksional bahwa jumlah pembeli dibanding jumlah penjual rasio trade-nya 1,5 banding 1. Aku langsung bilang tuh 60% BMS ini arah. Nah, gitu. Kan ketahuan itu udah. Oke, Tapi ya, kalau Mas. misalkan pada saat kemarin BMS itu rasio trade-nya adalah misalkan min 1 banding 1 atau min 1 banding 2, nggak mungkin saya bilang 60% arah, nggak mungkin. Karena yang jualan banyak, termasuk bandarnya juga. Kan gitu ya. Ya, Pada betul. saat, Betul. pada saat live, saya ngomong, Dewa, arah. Eh, apa ya kemarin ya? Dewa, beli, HK. Rasio 1 banding 1. Kakak. Ingat nggak kemarin? Terus waktu Ya, awal-awal ya. awal-awal buka market kan, terus PLMS 1,5 banding 1, HK. Langsung, langsung lari kan. Udah kan? Simple gitu, mas. Sesimpel itu trading itu. Kalau bisa baca data transaksional. Kalau saya nggak suka yang rumit-rumit. Yes, pokoknya kelihatan datanya rasio banyak ya udah jadikan cuan aja gitu. Tapi yang telaten ke swing itu ya ada juga yang berapa ribu persen gitu ya. Tapi kalau untuk kita untuk pedagang yang cepat pengen muter ya rugi sebenarnya gitu. Tapi ya lebih aman. Pelat- Telaten kan macam-macam ya karakternya, jenis profilnya. Jadi nggak bisa ada patokannya mas. UHY gitu. Oke, Mas. Oke. Terkait masalah trading view-nya ada masalah nggak? Selama ini sudah fix ya, udah settingnya udah oke ya. Tinggal mengikuti ya. Gimana? Ya, Mas. Pak, Gitu. Oke. Ada yang lain mungkin Mas, teman-teman? mau saya mau tanya, nanya. Iya. Silakan mbaknya kenalkan diri. Siapa nih? nama namanya Rizky Eka. Ini Ya. Mas terkait dengan bandarmologi tadi. Kan itu ada asing sama foreign ya. Kalau misalnya, Asing, asing juga foreign. astagfirullah, asing sama BMO tadi, foreign sama BMO. Oh, iya. Nah, itu kira-kira kalau misalnya nih kita mau mode slow lah, berarti yang harus kita ikutin si salah satunya atau ketika dua-duanya mengarah ke atas nih. Atau Iya. tadi kan Nah, ada juga posisinya yang mereka saling mempertahankan tuh Mas, yang ketika nah, foreign-nya beli, ternyata bandarnya juga buang. Nah, kalau di nah. posisi mereka lagi crossover gitu, eee, posisi kita harus gimana nih? Apakah menunggu di hari berikutnya ketika mereka sama-sama ke atas atau sama-sama turun gitu? Oke, oke. Idealnya kita milihnya ya searah kan, gitu. Biar nggak terjadi nggak jadi korbannya kita kan. Kalau saling masih gontok-gontokan belum searah itu kan gimana ya? Mesti model candlenya tuh ngejarum satu saling melemahkan, satunya saling menguatkan. Nggak akan ketemu. Satunya menguatkan, satunya melemahkan, guyur. Satunya menguatkan, terus begitu, gontok-gontokan terus. Nah, baiknya yang searah ya. Kalau posisinya misalkan kayak Maha tadi ya, Maha apa CCTH ya. Kalau pas kebetulan sudah masuk Maha, ya di swing aja lah ngikut aja nyantai aja. Di swing aja lah ini. Yang penting searah lah kita sama ada yang beli yang asing kekuatannya ya. Ini kan baru. Nah, ini distribusi. Ini asing nih naikin nih Maha. Naik ini foreign. Nah, tidak begitu lama. Tadi kan mesti ada VPA-nya. VPA-nya dikurangi yang buangan ini masih ada sisa. Short term masih bisa naik. Nah, itu asingnya akan menggerakkan. Bandar volumenya, yang bandar bandar lokalnya akan melihat tok. Gitu. Ini yang garap adalah asing ini. Telateni dulu, dibarengi, dikumpulin dulu. Nah, jadi kalau sebenarnya pada saat
kemarin ini kan sebenarnya asing ya kena guyur juga ini di Maha ini ya. Asing kena guyur juga. Jualan ternyata nggak searah kan. Siapa tahu kan bisa searah asing gitu. Tapi kenyataannya diguyur sama bandarnya. Tapi nggak masalah. Asing ya santai aja dia juga ngumpulin, ngumpulin, ngumpulin. Nah, suatu saat akan ketemu titik titik jenuhnya atau titik keseimbangannya di mana eh, bandarnya itu sudah mulai mereda jualannya. Nah, itu harga udah mulai naik gitu, Mbak. Kalau misalkan kita udah kadung masuk ya udah nanti AVG down-nya jika VPA-nya mulai hijau pada saatnya di trading view-nya. Ini kan VPA-nya belum hijau ya, sama sekali belum hijau. Tapi kan blue dot tuh, itu ternyata adalah asing yang beli. Nih, nah, nah inilah yang saya bilang masih bagus tuh. Ini masih uptrend, blue dot. Ini pun juga blue dot, red dot, red trace tapi dia jual tapi blue dot. Nah, ternyata itu asing yang beli. Nah, gitu ya. Nah, ini paling esok udah mulai hijau lagi, kan sudah mulai mereda nih. Ya kan, udah. Kan ini besar. Ya seperempatnya ini. Di sini mulai mulai setengahnya ini. Ya besok udah mulai hijau ini. Langsung ngegas lagi. Gitu ya. Kenapa kok bisa besok mulai hijau lagi? Ini lihat nih ekornya panjang nih. Nah, sini dari sini udah mulai ke sini udah bagus. Gitu. Jadi kalau misalkan ada saham yang seperti ini udah posisi udah masuk, ya udah tenang aja gitu ya. Karena forennya juga beli. Kalau dari sini aja udah kelihatan. Tinggal di APG down saatnya nanti pas VPA-nya udah mulai hijau. Besok paling hijau ini kelihatan. Udah ada grafnya. Itu posisinya ya. Kemudian yang ini kalau pas kebetulan kok dua-duanya ke atas, ya udah rezeki kita. Sampai sampai lama aja. Misalkan hijau ya, hijau. Nah ini gimana nih? Banner movement overlay-nya dengan foreign flow-nya itu searah. Udah, oke. Nih keren nih. Ya udah, tinggal nambahkan indikator super trend kalau di Stockbit. Ini udah ada tanda panah ini, ya udah masuk aja. Sama dengan beli yang kemarin itu. Gitu. Ya, gitu. Oke, terima kasih Mas. Ya, apakah bisa tembus 300? Sangat mungkin bisa. Ya, agresif sekali ini ya. Ini bandar volumenya searah semua ini. Udah nggak ada musuhnya, nggak ada lawannya, nggak ada abatannya ini. Udah nebeng aja di sini. Gitu. Ini model ekor ini. Ekor berarti apa? Tekanan belinya tinggi. Gitu ya. Ada lagi? Ayo mumpung di sini, teman-teman. Belum beli Kija? Ada yang sudah Sudah beli? hold saya hold dari Dari Hul 3 ya. hari yang dari Selasa kalau nggak salah ada dari seratusan bahkan 100 kalau nggak salah. Oh ya. Mantap Pak CA nih. Jadi harus manajemen keuangannya harus penting ya. Jadi ini kalau BRMS sama Kija di Hul kan modal kita untuk trading for living kan harus nambah satu. Gak apa-apa, gak usah ikutan dulu nunggu BRMS sama Kija di TP dulu. Nah, boleh silakan. Gitu ya. Trading for living memang idealnya eh, transaksi hari itu juga harus dalam bentuk balik cash ya. Harus bentuk cash untuk disiapkan besoknya. Tapi kalau untuk melihat peluang, loh BMS arah, Kijai yang masih bagus. Ngapain kita nggak HUL? Gitu ya. HUL kan lumayan. Jadi besok Senin misalkan nggak ada modal ya nggak apa-apa. Yus, kita anggap kita juga tradingnya di BMS sama
di Kija, berarti besok itu dihitung 2 hari. Nah, tapi kan nambah itu profitnya kita, gitu ya. Itu ya, bandarmologi ini sedikit sedikit intro ya, sedikit penjelasan dari saya. Kemudian tadi udah ya tak jelasin peak akum, peak distribusi, indikator yang dipakai seperti ini, bandarmologinya ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa masih mau dicerna? Apakah sudah bisa, teman-teman? Sepertinya sudah, Suhu. Nggak ada pertanyaan Sudah lagi. ya? Nanti saya kirim rekamannya ke grup Telegram. Terima kasih. Ya, oke, oke. Terima kasih ya Pak Seah ya. Oke. Siap. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, share aja di grup TradingView ya. Oke. Kembali lagi ke TradingView. Ke TradingView. Ini kelihatan? Kelihatan ya Bang? Kelihatan. TradingView-nya. Kelihatan ya. Oke, kita lihat. Misalkan apa tadi yang bagus? Kija. Oke. Kija, coba. Ini lemot, internet saya agak lemot nih, nggak tahu kenapa. Nah ini Kija. Oke, Kija ya. Nah ini. Ntar ya, masih load. Kawasan industri Jababeka. Nah ini ya. Ini saya menggunakan pendekatan VPA, volume price action. Dengan adanya kenaikan volume, kemudian juga diikuti dengan kenaikan harga, maka akumulasi ya. Nih, beli 3 hari yang lalu. Ya udah, beli aja nggak apa-apa. Tinggal dirawat aja. Apalagi kan ini seminggu ini kan sudah mulai agresif nih. Blue dot, blue dot, blue dot, blue dot. Nah ini. Memang asing itu belinya senengnya di saham-saham yang jatuh-jatuh gini loh sebelumnya. Ya, nggak mau dia yang beli. Mesti harus yang bawah dulu dia. Oh, ini lagi dibuang nih. Ini udah dibuang terus gitu. Banting. Habis itu terus dia masuk lagi, langsung diangkat lagi. Nah, ini pertama ngangkat dia power buy-nya 50-50% yang jual dan beli, tapi menang sedikit lah. Kemudian kemarin eh, Blue Dot, Green 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 Flag, power buy-nya sekitar 70%, menang lagi yang beli daripada yang jual, harganya naik. Ya, ini ekor panjang kemarin, ekor panjang artinya tekanan belinya tinggi. Nah ini, kalau udah begini mungkin nggak ke bawah, ya mungkin aja. Tapi kan lihat-lihat bandarnya ya, kalau seperti ini udah kelihatan niat sekali kan. Ini mau ditarik ke berapa ini. Ini musuhnya cuma satu, UMA sama Suspend gitu aja udah. Kalau lihat seperti ini, gitu. Tuh pertamanya nggak ada tuh. BPA-nya kosong sebelumnya. Nah, set panjang kan ini. Saham ini kan set panjang ini. Ini tanda-tandanya kalau udah mau mantul tuh terus di bawah nih. Blue dot, blue dot, blue dot. Oh, kelihatan ini. Badannya nafsu garap ini, project ini. Gitu. News mesti nyusul kenaikan harga. News itu dibuat-buat kok. Bukannya news duluan usaha ada naik gitu. Enggak. Yang benar ini harga naik dulu baru news nyusul. Mesti orang kan kerjaannya wartawan kan gitu kan. Nyari-nyari ada apa ya kok naik ya, ada apa ya naik. Nah, kalau kita kan by data volume dan price action. Lebih duluan beli, ada konfirmasi beli. Ya udah, ini kemarin beli. Terus tinggal momentum harian belinya kapan siap APG. Ya udah, bagus lah. Ikut konfirmasi A, kemudian tambah naik lagi. Besok keluar. Ini kan
beli besarnya kan belum muncul yang di sini, yang baru di sini ya, beli di sini. Nah, beli terus diemin ini. Nah, diemin terus nyicil lagi, diemin. Nunggu sampai turun, sampai little bosen. Ini nggak naik-naik. Downtrend, nah ini mulai uptrend lagi, backgroundnya hijau. Udah, beli. Besok tinggal dilihatin harus bagaimana kita. Oh, PPA-nya merah. Udah nggak apa-apa deh. Tambah muatan lagi. Nah, oke. Terus besoknya tuh apa? Dari jarum. Sempet kemarin udah sempet ini kan panik sell kan karena IHSG 1% atau berapa kemarin mendekati 1%, kayaknya nggak dijual semua. Tapi sama benernya juga ditampung semua yang ini lain ini kemarin tuh. Yang mana ya? Ini ya, yang ini ya. Gitu. Nah, kelihatan bandarmologinya ya. Ini bandarmologinya kelihatan akumulasi. Gitu ya, bukan VPA merah. Gitu ya. PLMS misalkan. Gila ya, PLMS ya. Berapa T ya kemarinnya? 2,5 T ya. Value-nya ya. Nah, bentar. Ini tak ajarin sini. Eh, teman-teman kalau mau untuk ODT atau untuk mau istilahnya mau ambil 2-3% itu volumenya itu wajib hijau ya. Kalau di TradingView saya ajari ya, wajib hijau ya. Nah, ini seharusnya pas di panic sell kemarin tuh jangan cepet-cepet keluar, aman aja karena di indikatornya ada red trace, blue dot, ya udah tampung sama bandarnya. Bisa juga bandarnya mau nambah barang gitu ya. Nah, ini. Oke. Kemarin pas tuh sudah masuk, udah tahan dulu, masih aman, bagus. Momentumnya dapat, harga gold spotnya mau naik. Ternyata malamnya di 3.300 fix. Nah, terus saya bilang, kalau nanti gold spotnya 3.400, BLMS fix manggung. Dan kemudian saya pilih MLPA sama BLMS. Ya udah, MLPA-nya nggak gerak, yang gerak pas kebetulan rasionya 1,5 banding 1, ya udah HK BLMS. Udah ngikut aja. Tahan. Sampai bilang semua, arah gitu kan, ingat kan kemarin. Nah itu, ya gitu. Ini artinya gold spot, gold spot naik ya. Kemudian langsung power buy-nya ke golden flag, gold flag. Ini PB-nya lebih dari 80%. Div-nya langsung 109% perubahannya. Artinya apa? Bahwa akumulasi hari ini lebih besar dari hari kemarinnya. Begini, 100 div-nya selisihnya. Bisa naik nggak? Masih bisa, sangat strong banget ya. Bagus ini. Udah. Yakini aja itu. Aman. Karena barang bagus kan, nggak mungkin ARB, nggak mungkin. Kan bukan gorengan. Jadi nggak perlu takut diguyur sampai min 5%, 6%, nggak mungkin. Apa bunuh diri bandarnya? Dia barangnya banyak segitu. Cuman gojek-gojek itu adalah biasa aja, gojek-gojeknya. Sini, tarik. Nah, ini tahunnya pada saat live data transaksionalnya gitu. Itu yang bisa bantu, bisa naik enggaknya. Ya, kelihatan banget kalau searah pada saat itu antara AK dan BK. Jadi langsung positif. Set. Ringan banget langsung set. Berapa kemarinnya? Cuman 20 menit atau berapa langsung 15%. Kemarin kita kan ada yang, oh kalau mau masuk sekarang gimana pas posisi 20%. Saya bilang, aman, tenang aja. Rasio masih bagus. Semuanya pada masuk. Penny-nya itu terus. Imama itu masuk semua. Aman ya Om, aman. Langsung tak kawal kan kemarin langsung bisa arah. Ingat gak? Gitu. Gitu ya. Materi hari ini cukup ya.
mau dilanjut di tele silakan. Oke, untuk trading idenya nanti saya kirim ya. Habis ini tak revisi dulu, terus kemudian yang di grup trading view tak kasih, yang grup trading for living juga tak kasih di rampok bandar itu ya. Jadi eman kalau sudah cari-cari emitennya susah, 1 sampai 2%-nya kok di TP kan gimana ya bocah ya, kurang kurang cengli lah. Nanti artinya belum bisa baca data transaksional gitu ya. Gitu ya Pak Sia ya dan Halo teman-teman ya. Bang, Ya gimana? halo Bang. Ini saya Tri mau tanya nih, bagaimana kita bisa tahu nggak kalau harga itu sudah terlalu tinggi atau belum? Jadi kita nggak, kalau telat itu nggak ikut nyemplung ke guyur gitu. Oh, gitu tuh gimana ya? Kalau untuk saham-saham gorengan ya, tapi kalau untuk saham-saham bagus tuh jarang sekali ya Pak. Diguyur 3 tik, 4 tik, 5 tik jarang. Saham-saham yang kurang value-nya yang kurang gede-gede itu yang kita jangan berani dulu gitu. Kalau misalkan value-nya 10M, 20M itu masih rentan diguyur. Jadi gak enak gitu loh rasanya pas posisi kita tuh entry-nya terganggu banget gitu loh. Tapi kalau untuk saham-saham yang full value-nya besar-besar ya, nah itu jarang sekali Pak Tri itu. Kuat sekali ya bandarnya. Jadi ada indikasi kalau mau diguyur itu ya dari data transaksional yang mereka jualannya kayak BKSL ya. BKSL itu sejak kemarin itu 2 hari yang lalu sudah kelihatan kalau Bentar ya minum dulu. BKSL kemarin itu data transaksinya negatif terus -1 dibanding 10 banding -12 itu indikasi jualan. Nah, ini gak kuat kan. Coba kita lihat bandar muruginya ya. BKSL contohnya. Nah, ya kan kompak kan dia antara asing sama bandarnya jualan merah semua ini. Tuh ya, tuh volumenya merah semua. Di sini pada saat di sini masih bagus, oke. Nah, udah mulai turun di sini nih. Nah, ini udah mulai buang nih. Berarti targetnya nggak sampai ke 200, nggak sampai 193. Apakah tapi ini bagus enggaknya? Kita lihat nih di trading view-nya. Nah, ini. Nah, ini udah masuk area pantulannya, MA merahnya. Nah, di sini mantul di area pantulannya ya. Nah, tapi ada yang beli ini Mas ya. Ini cicil beli ini. Gitu. Untuk pantauan kita, besok itu ada Antam. Kita lihat ya, Antam gimana. Overall masih downtrend ya, masih berjuang dia ya. Volume tinggi. Panci. Oke, bagus. Panci emas-emasiannya. Kemudian ada BBYB, tadi udah dilihat ya. Ada BBYB. Nah ini, yang kelihatan ya, kalau masih jualan ini. Nah ini masih ada yang jualan, tapi harganya di, di dijagain di MA2-nya. Ini harganya ya. Ini merah nih kan jualan nih. Ya, volumenya merah, VPA-nya merah, kelihatan jualan ya. Terus apa itu? Buat. Nah, kemarin ada signal beli
beli kecil sama beli besar. Bisa apakah bisa naik? Bisa kan? Bluedot masih dominan ini ya. Kita lihat ya. Terus ada lagi PLMS ini jelas naik ya besok naik. Strong ini jelas strong. Targetnya berapa PLMS? ATA ini ya. ATA ya kayaknya ya. Oh iya ATA ini. ATA ini. Asik nih besok. Oke. Nikmati aja, nikmati mendaki bandarnya. Pasti di up besok ini. Tapi kasihan juga yang belum punya barang ini. Ya harus nunggu koreksi. Kita bantu besok rasionya bisa masuk enggaknya ya. Kalau rasio di awal market sudah dipositifkan dan lebih banyak yang beli daripada yang jualan, ya udah bisa arah lagi. Apakah mungkin arah bisa? Brokernya kan unlimited semua itu uangnya, standarnya. MSCI udah kecapek, ya kan? Ya udah tinggal digas aja itu kok portofolionya si MSCI-nya. Ini BRPT. Ini apakah bagus, Om? Ya bagus banget ini ya, BRPT ini. Ada green flag-nya, blue dot-nya, signal B keluar. Dip-nya 19%. Udah mulai uptrend 3 hari ini, kemarin koreksi kecil, ya, digas lagi. Nah ini kan beli, tek, ini. Udah konsolidasi, bentar tok. Ini udah keluar signal B lagi, besok mesti digas lagi. Soalnya kayak masuk trade-ku ya. Bull gimana, Bull? Coba. Nah ini Bull. Saham ini ajaib ya, padahal nih banyak masyarakatnya ya, tapi kok asing seneng juga di sini ya gitu loh. Mesti ada apa-apa, mesti ada project kita yang nggak tahu. Ini loh kenyataannya masih ada blue dot-nya itu green flag loh. Power buy-nya itu dapat semua ini. Nah, dan akhirnya terjaga uptrend saham Bull. Nah, ya. Ini saham trade besok ya, yang ditradingkan kita besok. CTTA jangan diambil lah, high risk. Nah, ini udah high risk bahaya ini kalau jatuh ya sakit kita. Sebenarnya bagus nih. Pasti UMA atau suspend nih besok jelas nih. Emas juga gitu bagus. Kemarin pas itu sudah aku rekomendasikan silakan dicicil emas. Nah, ini udah mulai uptrend lagi. ATA lagi besok. Ini ya dipnya. Kemudian harta. Coba aku cek ini harga emasnya sekarang di GoSpot pakai investing.com ya caranya. Ini semua ilmu aku kasih semua loh yang nggak ada yang aku tutup-tutupi. Serius aku nggak ada. Walaupun harganya murah tetap tak kasih semua ilmu itu. Tapi jangan yang rasio dulu. Itu ilmu 4.328. Indi, Indi. Apakah bagus besok Om? Ya bagus. Secara volume dapat, ramai juga dapat. Nah ini tapi banyak yang jualan Om, kelihatan merah banget. Ya resiko. Jadi lihat juga ya. Kalau lot kering dia bisa lari. Gitu. Gija tadi udah ya. Nah, tapi gila ya Gija ya. Ya cuman UMA gitu aja musuhnya. PSAB gimana? PSAB. Nah ini juga saham Satwis lama banget. Kasihan yang punya PSAB ini. Lama banget saham Mas. Nah kemarin konfirm beli ya. Apakah besok lanjut? Bisa juga. Dipnya 42. Terus TIN.
Ini hati-hati ya, resistnya di 3,5 TL lagi. Ini bagus ya. Ini ngejar MSCI lagi ya, yang kemarin gagal bulan Februari atau Januari ya. Desember tanggal 5 kemarin ada pengumuman untuk kriteria MSCI sudah launching ya. Hati-hati untuk saham-saham batu bara. Di-kick sama MSCI kalau dia nggak ngurus apa transisi energi. Sama saham tembakau jelas nggak masuk ya. Itu ya teman-teman ya. Nanti dicek-cek sendiri di yang teman-teman punya TradingView ya. Ini kalau cocoknya untuk swing ini enak banget. Udah beli yang kira-kira dia itu pertama itu lepas dari setlistnya loh, MA merahnya ini nah, seperti ini. Beli tek gitu. Udah habisin yang buahnya. Wes all in nggak masalah. Yes. Selama dia di atas merahnya udah tenang aja. Ini dari harga berapa ini? Harga 1.000, bayangin. Beli. Terus disambung beli lagi. Nih A1, A2, terus lagi A3, terus gitu ya. Kayak dimampet-mampet nih itu. Cet, 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 cet. Udah 1.000 sekarang udah 3.000, udah berapa persen tuh bagger, multi bagger ya. Lebih dari 100% kan multi bagger ya. Kalau bagger kan 100%. Nah, di sini nih caranya nih ya. Aku pengen teman-teman nanti tuh berhasil. Oh, aku berhasil multi bagger. Setelah ngikuti beli sini. Nah, dapat gini loh. Aku pengen teman-teman nanti itu seperti itu. Oh, beli nih. Udah di whole keras. Whole. Misalkan ada apalagi yang bagus. Nah, ini kan Wine kemarin kan diguyur ya. Nah, ini ternyata itu asing tuh masuk lagi. Nah, sama barang-barang yang kayak penadah itu loh. Asli kayak penadah asing itu. Wah, play memang uangnya berlebih ya. Jadi, nah ini seperti ini. Ini dividen D ya. Oh ya, caranya kalau di TradingView ada D, itu tinggal diklik aja ada dividen. Nanti ada gambar petir, apa gambar E itu earning. Gitu ya. Nah, ini earning. Terus ada split. Nah, ada tulisan split. Nah, itu ada otomatis di situ ya. Ini seluk-beluk TradingView ya. Nah, teman-teman itu sudah enak. Jadi nggak perlu nyari script-script lagi, nggak pusing-pusing. Biayanya juga hemat ya. Cuman segini udah dapat 10 indikator yang sudah dijadiin satu, tinggal pakai aja. Nah, teman-teman harusnya udah berhasil. Gampang banget kan ini beli, udah beli, udah coba sih beli. Pokoknya yang dekat-dekat sama merah sama hijau deket-deket gitu loh ya tak kasih tahu. Terus beli besar. Nah, di sini masih bisa. Udah tambah lagi, ini tambah. Ada beli lagi tambah lagi aja, tambah muatan. Kalau mau jadi sniper begitu, yang untuk swing ya, itu. Misalkan apalagi ya, saham-saham Arci. Nah, Arci itu dari harga berapa? Gila nggak itu? Multibagger nggak? Dari harga 100, 200 loh. Sekarang udah 1.000 loh. Tanpa lihat fundamental dulu itu. Sekarang tiba-tiba fundamentalnya bagus. Aneh kan? Tadi ya. Nah, ini Arci. Nih, sini saya bilang, ini mendekati yang, nah ini pucuknya di sini nih ujungnya nih. Pokoknya kalau pas cari saham-saham yang MA merahnya sama MA hijaunya itu saling beriringan terus tiba-tiba muncul beli, muncul beli lah. Itu wajib curiga terus sama dot blue-nya itu banyak. Dot blue. Nah, ini lagi nampung nih bandarnya ya. Itu multi bagger. Udah dari harga berapa ini? 246. Dah, selama dia di atas merah MA-nya, udah tenang aja deh. Nyantai ini, sakti ini. Udah. Nah ini, nah di atas merah, pas merah, tapi kan dia sudah di atas. Psikologis kan dapat, udah tenang aja. Ini juga gitu lagi di breakdown. Ini setlist lagi. Ini tanggal berapa mulainya?
Ini tanggal 10 April 25. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November. Cuman butuh 7 bulan. Harganya udah 1.000. Ya, itu ya, ini saya bagikan teman-teman supaya membantu bisa mandiri, juga bisa latihan. Oh, saya timingnya pasnya masuk di sini loh, ada beli kecil. Nah, ini ya udah tinggal ini aja, tinggal AVG telateni gitu. Tapi kalau udah posisi gini kan agak was-was ya kalau udah di atas muncul ini. Paling bawah ini segini aja, nanti harga-harga 200 kelihatan udah mulai lepas dari MA merahnya, udah beli. Udah. Itu ya ujungnya beli, terus jualnya juga ada nih, jual besar di sini. Jualnya kalau dia jual selama di atas MA merah, biarin aja lah. Tapi yang bahaya jika sudah patah tren itu jika sudah jebol support di MA merahnya. Nah, untuk Arci ini apakah sudah jebol MA merahnya? Nggak nyampe ya, udah mendekati disikat lagi ke atas. Gitu ya, kelihatan banget. Gitu ya, teman-teman ya. Udah cukup ya? Udah ya? Siap, sudah. Gimana? Udah ya, Pak? Cukup ya? Disambung minggu depan ya. Siap. Nanti materinya adalah nanti kita carikan. Ya, teman-teman sudah bersyukur sudah ketemu indikator yang enak, ngerti arahnya, ngerti ujung pangkalnya, ngerti akhirnya di mana, terus harus bagaimana, keputusan, tindakan, pekerjaan. Nah, keputusan berdasar apa? Ya ini, guidance-nya di sini nih. Oke, kemarin siapa tuh? Critical thinker tuh bilang kalau secara psikologis ini bisa ini untuk bantu tesisnya dia, gitu. Ya. Saya pengen dari teman-teman berhasil sampai multi bagger dari indikator ini. Pengen tahu kayak. Kebangetan kalau nggak ada yang multi bagger, itu kan gampang nih. Tapi masalahnya kuat enggaknya itu ya. Tapi ada yang kuat aku yakin. Itu. Nanti dari 100 juta menjadi 1 M dalam waktu 7 bulan kan mungkin-mungkin saja kan. Nah ini. Nah, ini dari harga 200 sekarang udah 1.000 itu udah multi bagger itu. Iya, gitu. Gitu ya. Udah ya, saya kira cukup materi dari saya. Teman-teman coba dikembangkan sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya di grup ya. Oke, sampai ketemu besok trading ya. Suaranya udah habis nih, mulai habis. Besok harus teriak-teriak. Hul-hul sama tahan-tahan. Lasio sampai bilang arah lagi. Besok tak kasih arah lagi ya. Oke. Cuman tugasnya teman-teman semangati aku aja gitu aja. Nanti carikan yang arah. Oke ya, teman-teman. Kita udah dapat arah berapa kali ya? Mulai PRMS, terus Dewi, terus Kijan naik tinggi, terus kemarin, terus sampai banyak lupa aku. Bumi, bumi bisa nahan sampai 20%. Bumi kemarinnya teriak-teriak ya. HK lah, kalau aku udah bilang HK ya HK, soal itu momentum. Jangan ketinggalan, jangan telat. Kalau aku bilang HK itu kan artinya di running trade jalan flat gitu. Nah, rasionya udah momentum itu. Ketinggalan nanti kalau nggak cepet HK. HK udah misalkan kalau dia berhenti ya misalkan kayak BLMS kemarin kan langsung 20% gila nggak itu? HK nekat semua tapi aku yakin ini bagus. Tetap kuat itu. Sempat turun ke 19%, 18%. Nah, dibiarin aja. Hasilnya mendukung. Udah tak kawal sampai 3 menitan. Ya udah bisa arah ya selamat ya. Itu. Itu ya teman-teman ya. Sampai besok ya. Bisa diakhiri Pak ya. Makasih ya. Yuk, 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 yuk. Ya, terima kasih.